Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Robert. Sekarang saya berada di Padasuka Sugar Glider Farm dengan pemiliknya. Halo teman-teman, saya Alvin sebagai owner dari Padasuka Sugar Glider Farm. Kak Alvin mulai dari kapan suka sama binatang sugar glider? Saya suka hewan sugar glider kira-kira dari tahun 2012. 2012? 2012. Cukup lama berarti ya? Lumayan. Sugar glider tuh asli lokaliti mana, Kak? Yang saya tahu itu sugar glider dari Papua, dari Australia. Itu setahu saya mungkin saya pernah dengar ada di Thailand, tapi nggak tahu emang asli Thailand atau gimana. Yang saya tahu sih Indonesia dan Australia lah gitu. Ya, itu yang saya tahu gitu. Kalau ternak sugar glider sudah dari kapan, Kak? Ternak sugar glider saya mulai dari tahun 2020. Awal mula saya ternak itu dari satu pasang, Classic Grey. Classic Grey itu jenis SG yang umum, yang lumrah di umum, udah tersebar lah gitu. Selama Kak Alvin berternak sugar glider, pernah nggak ada kendala? Kalau kendala justru ada banyak kendala untuk beternak sugar glider ini. Dari faktor gagal mengawinkan, terus dari anaknya di reject, pasti banyak kendala dari awal-awal kita. Ya. Selain itu, Kak Alvin, ada nggak kendala yang lebih berat gitu daripada yang tadi? Kendala yang berat paling susah ngawinin awal-awal tuh. Saya itu ada sampai 1 tahun gak mau kawin itu. 1 tahun? 1 tahun gak mau kawin karena itu saya kendalanya gimana? Ya karena saya kan belum tahu. Saya saya jadi nggak paham gimana caranya ngawinin hewan tersebut. Itu kendala yang lumayan cukup berat sih di awal-awal beternak ya. Nah, selain itu Kak, saya dengar-dengar ada karang gigi ya. Itu tuh dari sugar glider tuh karang gigi tuh penyebabnya apa sih? Penyebab karang gigi ya? Iya, karena mungkin saya belum pernah ngalamin ke situ ya. Ya ada penyakit karang gigi. Mungkin dari faktor perawatannya aja. Balik lagi ke faktor perawatan kita untuk hewan tersebut. Gitu. Oh, perawatan gimana kita mau melihara ya? Faktor terbesar terjadinya karang gigi, setahu saya itu adalah dari pakan. Dari pakan. Pakan. Jadi kebanyakan dari bubur sun gitu kan. Oh iya. Dia nggak bersih, terus kita ngerawatnya nggak pakai feel lah, nggak sayang gitu iya, kita. Iya. Jadi asal melihara gitu. Gimana ya, aja yang penting hidup gitu ya. Pasti ada penyakit, pasti. Iya. Kak, saya dengar-dengar kalau misalnya SG nih, ditinggal pasangannya tuh kan stres mungkin ya, sampai nggak mau rawat diri lah. Benar nggak Kak kalau misalnya hewan sugar glider itu harus monogami? Menurut saya itu nggak benar. Nggak ya? Nggak benar karena kalau kita lihat masa birahi dari jantan itu lebih sering daripada yang betina. Nggak terjadi dalam 3 bulan sekali atau segala macam gitu. Enggak. Tidak tergantung lah ya. Iya, jadi menurut saya lebih baiknya itu dibalikan lagi atau dikembalikan lagi konsepnya seperti alam. Iya. Jangan kita menentukan oh ini harus monogami enggak gitu. Oh, iya. Kembaliin lagi gitu seperti ke alam bahwa sugar glider itu hewan berkoloni, ya kita kolonikan lagi. Jangan sampai merusak kehidupannya gitu ya. Jangan merubah konsep alam. Nah, itu dia. Sugar glider itu adalah hewan yang berkoloni ya, balik lagi. Ya. Tadi kan saya bilang itu di alamnya berkoloni gitu kan, iya. Dan segala macamnya yang barusan saya jelaskan, mungkin ada yang bilang orang, wah dia nggak ngebuktiin ini atau kayak gimana gitu. Iya. Nah kami di Padasuka Sugar Glider Farm membuktikan sendiri gitu ya, bahwa perkawinan sedarah dan yang hidupnya berkoloni itu alhamdulillah lancar dan bisa sendiri gitu, lah. Dan bisa gitu. Saya berbicara sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan. Gitu. Ya berjalan. Dulu kan Kak Alvin cuman punya 1 pasang ya. Gimana sih bisa sampai banyak ini? Dulu awalnya ya. Ya. Awalnya saya itu beli cuman 1 pasang dari jenis Classic Grey. Terus saya nyoba beternak dan gagal awalnya gitu. Saya pelihara istilahnya secara dengan kasih sayang lah ya. Saya pelihara dengan kasih sayang. Di situ mulai keluar anak atau enggak beternak secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Awalnya seperti itu. Awalnya cuma iseng buat kayak peliharaan gitu lah. Nah, dari situ saya mulailah nyoba jenis baru. Jadi yang 1 pasang itu kan Classic Grey. Ya. Kak Alvin beli lagi yang baru. Nah, saya beli lagi jenis Leukistik. Beda lagi, ya. Tapi yang ini juga sedang mengandung istilahnya atau lagi beranak gitu. Jadi di saat ini beranak, kelihatan sukses lah gitu ya, kayak beranak gitu. Tadi kakak bilang IP ya. Ya. Ini lagi IP, nggak lama dari situ saya memutuskan untuk beli lagi jenis baru. Oh, beli lagi. Ya, karena menurut saya
ya ini udah bisa lah gitu kita beternak gitu dari situ. Nah dari yang ternak yang kedua istilahnya atau enggak dari yang saya beli leukistik, enggak lama jarak 2 bulan atau 3 bulan udah mulai IP juga itu. Oh udah mulai ngandung udah gitu mulai ngandung karena saya beli indukan awalnya. Oh langsungnya beli indukan. Nah dari situ saya nyoba lagi beli jenis yang agak naik lah harganya gitu, yang lebih bagus lah gitu. Berkualitas saya beli Cremino. Saya beli jenis Cremino. Jadi totalnya itu untuk pembelajaran saya awal ternak itu langsung 3 sebenarnya. Tapi kalau pelihara awal satu pasang gitu. Satu pasang. Tapi cuma kalau mulai beternak saya mulainya 3 pasang. 3 pasang. Ya. Jadi dulu ini Kak Alvin ini punya dari Classic Grey, terus leukistik ya Kak ya? Betul. Terus Cremino. Semakin sini kan semakin banyak tuh Kak. Ada nggak sih yang timbul lagi kayak kendalanya? Semakin kesini semakin banyak, semakin timbul lah kendala gitu. Kendala dari setelah banyak ini SG ya? Iya. Kendala sih alhamdulillah lancar ya. Kalau buat kendala gitu. Tapi kalau untuk penyakit mungkin ya lebih jelasnya itu pasti ada. Penyakit ini bukan karena penyakit atau sakit atau gimana gitu ya. Kayak penyakit kayak dia tuh kayak baby blues lah istilahnya gitu kan. Baby blues yang kayak takut sama melihara anaknya gitu. Terus kayak takut dia itu pokoknya ngelihat anak tuh kayak nggak mau gitu. Ada seperti itu kendalanya ya. Belum siap mungkin itu indukannya atau gimana itu? Itu sih biasanya faktor dari belum siapnya indukan betina. Kalau jantannya? Kalau jantan sebenarnya nggak ngaruh sih ya. Oh nggak ngaruh? Nggak ngaruh. Jadi kalau misalkan kita beternak sugar glider, lagi IP jantannya dibawa, aman-aman aja sih. Tapi kalau yang nggak aman itu atau yang rentan itu ketika indukan betinanya belum siap untuk punya anak, nah itulah yang rawan di reject atau dibuang. Tapi kalau untuk penyakit, alhamdulillah ya, buat sampai saat ini saya nggak ada kendala yang berat gitu ya. Nggak kayak apa ya, kayak misalkan mati ngedadak gitu. Alhamdulillah belum ada. Gitu. Yang saya tahu tuh sugar glider tuh cuma ada kayak Classic Grey terus warna putih. Ini kalau pada suka sugar glider farm ini apa aja? Untuk jenis yang saya punya, yang saya koleksi itu mungkin dari Classic Grey, terus Mosaic, terus Leukistik sama Cremino. Saya cuma punya 4 jenis. 4 jenis. 4 jenis. Bisa jelasin apa bedanya gitu Kak? Untuk Classic Grey itu jenis sugar glider yang umum ya. Nah, seperti warnanya abu, bergaris atau beravatar warna hitam. Itu Classic Grey. Yang kedua Mosaic. Mosaic saya punya warnanya seperti Classic Grey, cuman ada putih di ekor atau enggak di memutus garis avatar. Dari garis avatar yang dari kepala sampai ke yang hitam di sini ya? Ada putus itu udah masuk ke jenis Mosaic. Saya juga punya gitu. Untuk yang Moza Kang, itu banyak banget varian jenisnya gitu ya. Jadi bukan satu cuman Moza yang tadi yang Kakak bilang tadi ya? Moza itu ada kayak low Moza. Balik lagi low Moza itu kayak Classic Grey, cuman ada bercak putih atau enggak ada spot-spot putih di bagian tubuhnya, itu kayak warna leukistik gitu ya, sebelah gitu ya. Itu udah masuk ke low Moza gitu. Terus ada lagi Mosaic ringtail. Ringtail itu ekornya putih, terus ada ring cincin lah beberapa, itu udah masuk ke ringtail. Kayak musang gitu ya. Nah, ya sama karena kan warna memutus di bagian ekor. Nah, itu bisa disebut ringtail. Terus ada juga pitbull gitu. Nah, pitbull itu kayak warnanya full putih misalkan ya. Banyaknya dominan warna putih, tapi ada beberapa spot di badannya seperti Classic Grey, warna abu hitam gitu. Oh, berarti kebalikan dari tadi itu low Moza mungkin ya. Nah, iya. Kalau low Moza kan banyak kan Classic Grey, warna pecahnya paling putih. Kalau misalnya pitbull tuh Pitbull itu yang saya tahu dominannya kayak seperti putih, tapi ada beberapa kayak tompel lah istilahnya, tompel berbentuk Classic Grey gitu. Itu udah masuk ke pitbull. Gitu. Pecah dari Classic Grey mungkin gitu. Ya sementara warna itu ya, karena saya juga masih belajar ya tentang sugar glider. Mungkin kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman yang tahu atau ini di komen bisa ditambahin di situ. Ketiga, saya punya white face. White face itu Classic Grey. Cuman mukanya putih gitu. Jadi terang lah Classic Grey tapi terang gitu. Enggak pure abu warnanya. Yang biasanya kan
cuma abu, ini hitam kan. Ya. Kalau white face tuh mukanya putih gitu. Dan dominannya lebih terang dari classic grey yang biasa. Yang keempat itu leukistik yang warnanya putih, full semuanya putih, cuman matanya hitam. Itu leukistik. Untuk yang kelima itu albino. Albino itu sama dengan leukistik, cuman bedanya matanya merah. Oh, matanya merah. Matanya merah. Itu albino. Jadi yang ngebedain leukistik sama albino cuma dari mata aja. Dari mata aja. Keenam itu cremino. Cremino itu warnanya sesuai dengan nama ya, cremino. Warnanya ada krem di garis avatarnya, matanya merah, terus bulu-bulunya dominan putih. Jadi avatarnya warna krem. Itu maksudnya jenis cremino. Yang ketujuh ada black beauty. Black beauty itu dominan warnanya hitam. Hitam itu yang saya pernah lihat sih, ada black beauty warnanya seperti classic grey, tapi dominannya hitam gitu. Jadi belum full black ya. Full black itu belum saya lihat gitu. Cuman saya dengar-dengar ada yang punya di Indonesia yang full black. Dari semua varian warna, itu tuh udah emang ada bawaan genetik atau ada perkawinan silang seperti classic grey misalnya kawin dengan cremino keluar apa gitu contohnya. Nah, itu karena gen beda ya, beda. Kayak misalkan gini. Bukan di sugar glider aja sih, di semua hewan ada gen yang namanya dominan dan resesif. Nah, kalau misalkan dominan sama resesif, pasti anaknya keluar dominan. Jadi misalkan ya, classic grey dikawinkan dengan leukistik, ya 100% anaknya keluar classic grey. Nggak bisa keluar leukistik. Tapi kan kalau ngomongin genetik itu kita harus ngebahas allele-nya banyak. Oh iya. Terus kita harus ngebahas juga gitu ya. Tentang dominan apa aja gitu, yang dominan itu. Terus yang resesif apa aja, variannya banyak gitu. Yang Kak tadi sebutin tuh ada 8 jenis ya? Iya, 8 jenis. Nah, kalau boleh tahu itu harga, kalau nggak yang dari yang terendah sampai yang termahal itu. Dari kita kelasin aja lah ya. Ya, dari yang terendah sampai yang paling menurut saya gitu paling mahal gitu ya. Mungkin di paling terendah itu ada classic grey. Itu grey ya umum gitu ya. Classic grey mungkin untuk saat ini ya dari sekitar 200.000 ke atas lah gitu ya. Dan di bawah 500 tentunya. Itu untuk classic grey. Tapi tergantung juga nih, nggak di semua seperti itu. Kadang ketika ada event-event seperti di Jakarta, di Jogja, itu harga bisa melambung lah gitu. Agak naik lah gitu ya. Naik lah gitu kan. Terus yang kedua paling white face harga nggak jauh dari classic grey. Buat white face paling untuk saat ini di 300.000 ke atas lah gitu. Masih hampir sama lah dengan classic grey. Terus untuk yang moza, nah ini moza agak-agak pusing ya, karena kan banyak variannya itu tuh. Oh iya. Yang tadi yang dijelasin itu kan ada apa aja tuh? Ada low moza intai, terus pitbull ya seperti itulah gitu. Dan lain sebagainya dan masih banyak lagi gitu. Tapi untuk yang low moza mungkin untuk saat ini bisa sekitar 300-400 juga mungkin udah dapat sih. Mozaik iya, udah dapat lah mungkin ya gitu. Karena kan tergantung juga kita nyarinya, mungkin ada yang BU dan segala macam gitu kan. Pasti. Terus untuk yang agak-agak mahal kayak pitbull itu bisa di atas 1 juta gitu. Pitbull itu? Iya. Karena kan susah juga untuk beternak jenis atau varian seperti mengeluarkan itu. Yang seperti itu ya, gitu. Betul. Terus untuk leukistik untuk saat ini sih dari 700.000 ke atas gitu. 700 jadi ya udah dapet lah 700 gitu kalau kita nyari-nyari di e-commerce atau apapun itu udah dapat 700 lah, gitu. Tuh itu tuh anak pasti ya? Atau sudah remaja? Ya tergantung yang jual ya tentunya gitu. Tapi kalau misalkan rata-rata sih yang ngejual dewasa sih. Dewasa dengan harga seperti itu. Terus kalau misalkan naik lagi ke dari leukistik naik ke albino lah. Albino sekarang setahu saya itu sekitar 2,5 juta ke atas gitu. Itu albino gitu ya. Itu harga segitu nggak tahu, saya nggak tahu, belum update lagi atau belum seperti apa gitu. Tapi setahu saya itu dari 2,5 juta ke atas lah gitu, albino gitu. Terus kalau cremino juga nggak jauh dari albino, harganya 1,5, 2 juta gitu ya, tergantung kondisi dan balik lagi
yang ngejualnya seperti apa gitu ya. Ke peternaknya Iya, lagi balik akhirnya. lagi ke yang reseller lah Iya. istilahnya, reseller. Karena kan harga itu nggak bisa ditentuin dipukul rata semua jenis seperti itu, enggak Iya, gitu. iya. Balik lagi lihat ke kondisi, terus gimana ownernya juga ya, atau yang jualnya juga lah seperti apa gitu. Nah, naik lagi nih jenis, udah albino, cremino, tinggal karamel mungkin ya. Oh, karamel. Ke karamel. Ke karamel dulu harganya buat sekarang itu sekitar 6 juta ke atas. 6 juta. 6 juta ke atas untuk karamel. Udah bisa mempunyai karamel gitu ya. Maksudnya sudah jadi lah gitu. Ya, harga paling rendah lah menurut Ya, saya ya. itu 6 juta udah dapat karamel gitu ya. Itu pure karamel gitu. Mungkin apa ya, untuk saat ini di luar ada yang ngejual di bawah itu gitu kan, ada yang di atas itu, tergantung Ya, ya. juga kualitas si karamelnya tersebut gitu atau si hewannya tersebut. Ada gitu. uang, ada barang lah. Nah, ada gitu. Di mana-mana kualitas lebih bagus, Kualitas. harga lebih tinggi Pasti gitu kan. ya. Nah, yang terakhir mungkin ke Black Beauty. Nah, Oh, yang tadi BB yang itu full ya. hitam Ya. BB itu sih setahu saya jarang banget ada yang jual. Mungkin ya, Nah, mungkin itu. dulu setahu saya itu di atas 90-80 juta juga ada gitu. Dulu 60 yang sampai jual 80 juta. ada itu Black Beauty yang saya tahu ya. Itu Karena bisa kebeli mobil. bisa kebeli mobil, bisa dipakai modal nikah juga itu sebenarnya kan. Itu setahu saya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada kayak oh enggak harganya nggak segitu Kak gitu, misalkan Iya. di pasaran nggak segitu Kak, ya balik lagi kan itu setahu saya. Iya. Mungkin rekan-rekan atau di luar sana yang lebih paham tentang harga, coret aja di bawah nih, coret di kolom komen di bawah. Iya, iya. Biar lebih asik kita interaksi Iya. gitu kan. Ya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut dengan sugar glider atau ingin memelihara, beli atau lain sebagainya, bisa menghubungi pada Sugar Glider Farm. Gimana Kang? Untuk teman-teman yang ingin mengenal jauh tentang sugar glider atau untuk sharing diskusi, bisa hubungin kami di Instagram, ada di sini, sama TikTok juga ada di bawah ini. Teman-teman, obrolan singkat dengan Calvin dari owner pada Sugar Glider Farm. Moga-moga semakin berkembang, maju, mengedukasi lah istilahnya ke masyarakat gitu ya, untuk teman-teman gitu ya. Amin. Segala satu channel ilmu alamiah dan ilmiah.